saya Zakia Putri, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel tumbuhan beserta dengan fungsinya. Yang pertama, di sini ada dinding sel. Dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebih. Selanjutnya, di sini ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai menyimpan berbagai macam jenis zat kimia yang dipakai untuk proses metabolisme sel, seperti contohnya enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Selain itu, untuk menjaga berlangsungnya pertukaran zat di dalam sel dan menjaga berlangsungnya metabolisme supaya tetap bekerja dengan baik. Selanjutnya di sini ada nukleus. Nukleus memiliki fungsi untuk menjaga integritas gen-gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekskresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengoordinasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadi replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekskresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Selanjutnya di sini ada retikulum endoplasma atau RE. Ini berfungsi sebagai tempat menghasilkannya protein yang dibutuhkan sel, menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma, dan sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Selanjutnya di sini ada badan Golgi, berfungsi untuk membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi serta membentuk membran plasma. Selanjutnya di sini ada vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat menyimpan zat cadangan makanan seperti amilum dan glukosa. Selain itu, tempat menyimpan pigmen seperti daun, bunga, maupun buah. Selanjutnya di sini ada ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya di sini ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel, menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan menjaga konsentrasi ion kalsium. Selanjutnya di sini ada kloroplas, berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dengan mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Dan yang terakhir di sini ada mikrotubul atau mikrotubulus, berfungsi sebagai memfasilitasi pergerakan sel, pembelahan sel, dan transportasi bahan di dalam sel. Mereka juga terlibat dalam pembelahan kromosom selama proses mitosis dan dalam pergerakan. Sekian penjelasan saya tentang bagian-bagian sel beserta dengan fungsinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.